Selamat datang brother. Kali ini saya akan membongkar atau mengecek rangka ESAF, terutama di bagian dudukan kaki ini ya. Jadi kita akan mengecek di dalamnya apakah sudah berkarat atau belum ya. Karena baru-baru ini rangka ESAF itu viral karena banyak yang patah atau banyak juga yang terkena karat. Nah, apakah motor saya juga terkena karat atau kropos juga? Mari kita cek bersama. Alat yang digunakan cukup mudah, yaitu kunci T dan obeng biasa. Kunci T-nya itu ukuran 10. Nah, nanti untuk obengnya kita buka dari belakang. Nah, ini dia. Selanjutnya baut yang satu lagi menggunakan kunci T. Ini kalau nggak salah nomor 10 ya. Tinggal dibuka saja. Nah, sudah terbuka. Begitupun baut-baut yang berada di sebelah kanan. Posisinya sama, yaitu di belakang dan di pinggir. Nah, setelah baut dicopot, baru kita bongkar dashboard bawah ini. Kita bongkar dengan cara dipreteli satu persatu ya dari belakang sambil ditarik. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi dipreteli satu persatu, pelan-pelan namun dengan memakai kekuatan. Jangan lupa standarnya diluruskan terlebih dahulu. Kemudian bagian kanannya juga sama, jadi jangan langsung diturunkan, tapi bagian kiri kanannya diusahakan lepas terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terbongkar seperti ini, tinggal diturunkan saja lewat standar yang ada di samping kiri ini. Nah, ini tinggal copot saja bagian yang terakhirnya. Mari kita lihat hasilnya. Ini dia rangka ESAF saya setelah pemakaian kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih sama lah seperti rangka ESAF teman-teman yang lain. Jadi memang ada kuning-kuning gitu. Cuman katanya ini silika gitu, saya juga kurang ngerti. Tapi untuk ukuran seperti ini ya alhamdulillah lah, tidak terlalu parah, tidak sampai keropos seperti teman-teman yang lainnya. Untuk bagian yang paling parah mungkin yang ini ya, sebelah kanan cukup terlihat. Saya juga membongkar rangka ESAF ini karena saran dari kakak saya, yaitu Aiki, karena beliau juga lumayan ahli dalam bidang otomotif, sehingga beliau menyarankan saya untuk mengecek rangka ESAF saya. Jadi saya bongkar saja. Mungkin lebih aman kalau suatu saat saya melapisi rangka tersebut dengan anti karat ya, karena banyak kejadian yang patah. Ini cukup membuat saya was-was ketika memakai motor ini. Cuman ini bukan maksud menjelekan, pada dasarnya saya ingin ngasih tutorial sama teman-teman. Barangkali teman-teman juga pengen ngecek rangka ESAF teman-teman, dan ini sekedar berbagi atau sharing saja. Barangkali bermanfaat untuk teman-teman sekalian cara ngecek rangka, terutama bagian dudukan kaki ini. Sekarang adalah proses pemasangan dashboard atau penutup rangka bawah. Caranya juga cukup mudah, yaitu kita harus menyesuaikan rangka tersebut dengan bodi motor, karena sebenarnya ada celah-celahnya, tinggal kita sesuaikan saja. Memasang penutup rangka ini sebenarnya cukup mudah ya, bisa dengan satu orang, atau kalau teman-teman khawatir patah bisa dibantu sama 2 orang. Yang satu pegang bagian yang kiri, yang satu lagi pegang bagian yang kanan. Ini lebih mudah karena kita tinggal menempelkannya saja, tidak perlu memakai kekuatan yang berlebih sebagaimana di pertama awal-awal kita membongkar.
karena membongkar itu harus pakai kekuatan ekstra dan khawatir patah juga, lumayan rawan ya bodinya. Tapi kalau proses pemasangan ini lebih mudah. Nah, untuk lebih detailnya mungkin seperti ini ya. Jadi kuncinya itu teman-teman harus lihat lengkungan yang di depan ini ya, di bawah depan. Ini harus masuk ke atas bagian bodinya. Jadi ada yang bolong itu nanti dia masuk ke dalam. Si lengkungannya itu harus sesuai. Namun nanti kita memasangnya sebenarnya dari belakang ya. Ini untuk mencocokkan bagian depannya saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada sekat-sekat ya di sini itu sebenarnya. Dan di sana juga sama. Saya kasih contoh dulu, contoh pemasangan yang benar. Jadi ini sudah sesuai dengan obengnya ya. Sudah nempel, nah terutama yang bulatan ini. Nah, prosesnya itu adalah dengan menempelkan yang celah-celah ini dari belakang ya. Nah, ini dia. Cuma ini ada celahnya. Jadi kita tinggal mencocokkannya saja dengan lubang-lubang yang ada di dashboard dudukan kaki ini. Ya tinggal tekan saja. Nah, lalu kita lihat yang ada di lubang ini. Nah, ini kan belum presisi ya. Nah, kita lihat lubangnya belum presisi dengan baut. Nah, maka kita dorong ke depan. Nah, yang ini belum presisi, kita dorong ke depan sampai ada suara krek. Nah, sampai seperti ini. Dan tinggal dibaut. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk konten bermanfaat yang lainnya.